Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allahu subhanahu wa ta'ala. Salawat beruntaikan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertemu kembali dengan kami, yaitu Majelis Studi Dakwah Terapan, yang mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagi para sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang berbahagia, untuk dapat menyaksikan materi-materi dakwah yang sudah kami upload di YouTube, silakan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Tapi sekali lagi, bagi yang belum subscribe, sangat kami tunggu partisipasinya. Dan itu semua insya Allah gratis. Juga bagi para sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang sudah memberikan dukungannya kepada kami, baik moral maupun material, kami ucapkan jazakumullahu khair. Semoga Allah membalas kebaikan antum dengan balasan yang lebih baik, dan semoga dicatat di sisi Allah sebagai amal soleh di akhirat nanti tentunya. Kemudian, ayo ajak keluarga kita untuk ngabar. Apa itu ngabar? Ngaji bareng, ya. Ngaji bersama. Konekkan ke layar televisi Anda yang sudah rata-rata kita semua ya pakai wifi di rumah kita. Ajak keluarga kita untuk ngaji bersama. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu saya ingatkan, khususnya buat saya, buat keluarga saya, juga untuk kita semua, bahwa hidup itu adalah pilihan, bukan takdir. Ya, hidup itu pilihan, bukan takdir. Dan kepada kita manusia, Allah berikan dua jalan pilihan. Ya, ada jalan kebaikan, ada juga jalan keburukan. Nah, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Kahfi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lizzalimina nara
ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuh yashwil wujuha bi'sasyarabu wa sa'at murtafaqa. Artinya, dan katakanlah wahai Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman, dan siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zalim, bagi orang-orang kafir itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih, yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Jadi ada beberapa hikmah dari ayat ini. Yang pertama, kalau mau beriman, kata Allah, silakan beriman. Dan kalau mau kafir, silahkan kafir. Bukan takdir. Ya, ada orang berkata, untuk apa berletih-letih Ustadz ibadah, ceramah? Lalu saya tanya, kenapa Pak? Nanti kalau di akhirat ternyata Ustadz ditakdirkan masuk neraka. Apa Ustadz bisa protes? Saya katakan, antum salah. Lalu dia berkata lagi, biarlah saya tidak usah ibadah. Saya selalu berbuat maksiat. Bahkan saya kafir kepada Allah. Tetapi siapa tahu nanti di akhirat ternyata saya ditakdirkan masuk surga. Nah, jadi saya katakan antum lebih salah lagi. Tidak seperti itu. Nah, jadi mau beriman, mau kafir itu pilihan. Namun ada konsekuensinya. Di sini Allah katakan, kalau kamu memilih jalan kafir, Allah sediakan balasan yang pedih nanti di akhirat berupa neraka. Bahkan salah satu ya kondisi neraka itu Allah terangkan, ada api yang sangat panas, yang bergejolak, yang akan membakar mereka. Tidak hanya itu, ketika mereka meminta minum, Allah kasih minuman yang paling buruk. Apa itu? Besi yang mendidih, besi yang mencair dia. Bisa diminum. Menghanguskan muka, menghanguskan badan. Tapi setelah itu diganti dengan muka yang baru. Diganti dengan kulit yang baru. Artinya dinormalkan lagi. Minum lagi, hancur lagi. Begitu selamanya. Nah, jadi mereka ya, misalnya orang-orang Jepang, orang-orang Jerman, orang-orang Amerika yang mereka ahli membuat mesin, ini mengamalkan ayat ini mereka. Ya, mereka membaca terjemahan ini, ternyata besi itu bisa mendidih seperti air. Mereka coba bakar, dipanaskan besi itu, ternyata bisa meleleh. Lalu mereka buatlah cetakan, menjadilah komponen-komponen mesin-mesin. Mesin mobil, mesin motor, mesin pesawat, mesin kereta, dan seterusnya. Nah, jadi mereka mengambil dari ayat ini. Karena 14 abad yang lalu, ya belum ada kendaraan-kendaraan bermotor yang menggunakan mesin. Tapi Islam sudah memberitahu 14 abad yang lalu, lewat firman Allah kepada Rasulullah SAW, bahwa besi itu bisa mencair, bisa mendidih dia. Nah, ini. Jadi ini banyak hikmah yang bisa kita ambil. Tapi intinya bahwa hidup itu adalah pilihan. Begitu juga ya, mau ke neraka atau mau ke surga nantinya itu juga pilihan. Di dunia ini kita memilih apakah kita akan menuju ke neraka atau kita mau menuju ke surga. Nah, kalau kita mengikuti pengajian seperti ini, berarti kita sedang menuju ke surganya Allah. Bahkan Allah permudah.
Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Wa man salaka tariqan yaltalmisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Dan siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu. Lihat kalimatnya ilman, pakai tanwin. Itu artinya dalam grammar bahasa Arab, nahu sorobnya, itu adalah isim nakirah. Ya, isim nakirah ini isim yang menunjukkan umum. Tidak hanya ilmu agama, tetapi ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu tentang kehidupan dunia ini. Tetapi yang bermanfaat. Nah, kita berangkat mencari ilmu itu. Anak-anak yang sekolah, yang kuliah, asalkan dia niatnya ikhlas, maka kata Nabi akan dimudahkan jalan baginya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, mari sama-sama kita istiqomah di dalam menapaki menuntut ilmu ini. Sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengkaji tentang riya, ya, tentang bahaya riya dan cara mengobatinya. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita kaji adalah berkaitan dengan ujub. Ujub. Kemudian nanti akan datang insya Allah kita akan mengkaji tentang takabur. Nah, jadi urutannya riya dulu seseorang. Kalau riya ini tidak diobati, maka dia akan berubah menjadi ujub. Apabila ujub tidak diobati, maka dia berubah menjadi takabur. Nah, itu seperti itu urutannya. Jadi riya dulu, baru ujub, baru takabur. Yang akan kita kaji pada kesempatan kali ini tentang ujub. Ya, tentang ujub. Subtema yang akan kita kaji adalah part pertama. Jadi ada dua part, ya, kita bagi dua. Yang sekarang ini adalah part yang pertama. Subtemanya adalah bahaya ujub dan cara mengobatinya. Ya. Jadi bahaya ujub itu apa saja dan apa pengertian ujub itu, lalu bagaimana cara mengobatinya. Baik sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat ujub ini adalah penyakitnya orang-orang alim, yaitu para ulama. Ya. Semakin tinggi ilmu seseorang, kalau tidak hati-hati, maka dia akan terjangkit penyakit ujub. Nah, ini, jadi hati-hati kita sebagai ulama, sebagai ustadz, sebagai kiai, bahkan sebagai habib, sebagai wali misalnya. Itu gampang sekali kena penyakit ujub ini kalau tidak hati-hati. Ya, kalau tidak tahu ilmunya untuk membentengi diri. Yang kedua, ujub ini penyakit ahli ibadah. Tekun ibadah, rajin tahajud, rajin puasa Senin Kemis, Yaumul Bid, bahkan rajin puasa Daud. Ya. Semakin rajin dia ibadah, awas setan itu masuk dia ke dalam kolbu kita. Akan dibangkitkannya, ya, sifat ujub itu. Semakin rajin ibadah, hati-hati. Nah, kemudian ujub ini juga bisa mengenai para pejabat, para tokoh, ya. Semakin tinggi jabatan seseorang, maka akan semakin besar peluangnya terkena penyakit ujub. Ya, semakin terkenal tokoh itu, maka begitu juga semakin besar peluang dia masuk ujub ke dalam dirinya. Nah, kemudian ujub ini juga akan mengenai orang-orang terkenal. Entah itu artis, entah itu penceramah, entah itu tokoh. Siapapun dia semakin terkenal, hati-hati, bisa semakin ujub dalam dirinya. Nah, begitu juga ujub ini bisa mengenai orang-orang kaya. Semakin kaya dia, semakin banyak hartanya,
mobilnya harganya miliaran, bahkan tas itu. Ada tas itu harganya 3 miliar. Ya macam-macam mereknya. Ada yang Gucci misalnya, ada yang Gentong mungkin, atau ada juga Ember, macam-macam lah mereknya. Ya harganya juga luar biasa. Semakin berharga barang yang dia miliki, semakin ada rasa ujub ya dalam diri dia. Nah ini hati-hati. Ya, jadi kalau tidak tahu ilmunya, maka dia akan gampang terkena. Tapi kalau dia tahu ilmunya, penangkalnya, obatnya, insya Allah bisa selamat dari penyakit ujub ini. Nah, bagaimana penjelasannya? Jangan kemana-mana, ikuti terus ya channel kami ini. Kita akan jelaskan itu dan bisa kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Baik, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat pengertian ujub. Jadi ujub ini bahasa Arab ya, ajaba asal katanya. Ajaba jadi ujub, ujuban. Apa itu ujub? Ujub ialah perilaku atau sifat yang mengagumi diri sendiri atau mengagumi golongannya, kelompoknya. Itu namanya ujub. Ya, perilaku atau sifat yang mengagumi diri sendiri. Dia bicara kepada dirinya sendiri. Dia ta'ajub pada dirinya sendiri. Dan dia mengagumi kelompoknya. Dia ta'ajub kepada kelompoknya, pada golongannya. Nah, itulah yang dikatakan ujub. Ya, tidak sampai dilontarkan kepada orang. Dalam dirinya ada rasa bangga. Itulah ujub. Kemudian para ulama juga memberikan definisi. Di antaranya Ibnul Mubarak berkata, perasaan ujub adalah ketika seseorang merasa bahwa dirinya mempunyai sesuatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, itulah. Jadi perasaan ujub adalah ketika seseorang merasa dirinya mempunyai sesuatu kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Apakah ilmunya? Wah, tidak ada ustadz kayak saya hafal Al-Quran. Tidak ada ustadz seperti saya sudah khatam buku hadis yang berjumlah 9 itu. Ya, Kutubut Tis'ah. Saya sudah khatam, bahkan saya sudah hafal sebagian. Nah, ada seperti itu. Ya. Tidak ada orang seperti saya, hartanya, sayalah yang paling kaya di kampung ini. Nah, jadi itu yang dikatakan ujub, kata Ibnul Mubarak. Nah, kemudian Imam Al-Ghazali ya, yang dikenal sebagai ulama ahli kolbu, ya, apa kata dia? Bahwa perasaan ujub adalah kecintaan seseorang akan sesuatu karunia yang ada pada dirinya dan merasa memilikinya sendiri, serta tidak menyadari bahwa karunia tersebut adalah pemberian Allah. Orang yang memiliki sifat ujub tidak akan mengembalikan keutamaan yang dimiliki tersebut kepada Allah. Dengan kata lain, ujub itu adalah kufur nikmat. Nah, jadi ujub itu kufur nikmat. Kenapa? Karena dia merasa bahwa apa yang ada pada dirinya itu karena dia, tidak ada hubungannya Allah. Nah, sehingga dia tidak mau bersyukur kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi seperti itulah yang dikatakan ujub menurut Imam Al-Ghazali. Dan masih banyak lagi ya ungkapan-ungkapan definisi tentang ujub ini oleh para ulama, tapi intinya ke sana semua. Nah, baik. Apa itu contoh ujub? Mari kita lihat. Ini untuk introspeksi diri kita tentunya ya. Yang pertama, contoh ujub terhadap diri sendiri. Ini sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim.
Qala innama utituhu ala ilmin indi. Awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal qurun man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wa la yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Apakah dia tidak mengetahui bahwasanya Allah telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan tidakkah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka itu? Jadi ini sejarah tentang Qarun. Qarun ini orang paling kaya di masanya, di zaman Nabi Musa ketika itu. Sampai-sampai kunci gudang kekayaannya itu ada beberapa peti ditarik oleh beberapa sapi atau kuda. Ditarik kuncinya saja. Ya, itu baru kuncinya. Pintu ini, pintu itu, pintu itu. Banyaknya hartanya. Tapi apa kata dia? Ketika dikonfirmasi, wah Anda ini kaya sekali. Dia bilang, ya ini karena pintarnya saya mencari harta. Gak ada hubungan sama Allah. Nah akhirnya apa? Allah murka kepada dia, ditelan bumi. Ditelan bumi. Karena ujubnya dia. Ya ditelan bumi dia. Hilang sama hartanya semua. Nah, oleh karenanya ada istilah di kita, kalau ada orang menggali tanah, kemudian dia menemukan sesuatu. Misalnya menemukan ada emas, ada barang-barang berharga, apa kata kita? Wah, dia mendapat harta karun. Maksudnya harta korun. Sampai ke Indonesia. Padahal korun itu di Mesir sana, tenggelam di sana. Tapi begitu kita menggali, dibilang orang, wah kita dapat harta karun, katanya. Saking banyaknya harta si Qarun ini. Tapi apa yang terjadi? Dia sombong. Itu semua karena kehebatan ilmu saya. Siapa dulu dong? Kira-kira begitu. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Inilah contoh ujub terhadap diri sendiri. Ya, apakah itu ilmu agama, apakah itu ilmu pencak silat, atau ilmu bisnis, atau ilmu apa saja, jangan sampai ada dalam kolbu kita, ya, terbesit sedikit pun ini karena ilmu saya. Jangan, naudzubillah min dzalik. Nah, itu nanti ada obatnya dia. Supaya kita tidak terkena itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, contoh ujub kedua adalah ujub terhadap kelompok. Nah, ini ujub terhadap kelompok. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Fadharhum fi ghamratihim hatta hin. Artinya, sesungguhnya agama Islam ini adalah agama kamu semua, yaitu agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu. Karenanya bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka para tokoh-tokoh itu menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada diri mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka di dalam kesesatannya sampai suatu waktu.
Jadi berdasarkan firman Allah ini, bangga dengan kelompok ini kesesatan. Ya, bangga dengan kelompok ini kesesatan. Siapa yang menyebabkan terpecah belah ini? Tokoh-tokoh di dalam agama itu sendiri. Mungkin saja para kiai, ya, atau para pejabat atau siapapun yang ditokohkan. Lalu dia buat kelompok. Dia klaim kelompok yang paling benar. Nah, ini kesesatan. Padahal Islam itu satu aja sudah, tidak boleh berkelompok-kelompok. Ini harus kita pahami. Ya, ini sebagai ilustrasinya ini. Bangga terhadap kelompok atau golongan. Kata yang satu, kamilah yang paling sunnah. Kata yang satunya, tidak, kamilah yang paling sesuai sunnah. Saling berebut, bahkan saling menuduh. Kamu itu sesat. Kamu juga lebih sesat begitu. Ya Allah ya Rabb. Padahal sama-sama ya Tuhannya Allah. Nabinya Muhammad Rasulullah SAW. Kitab sucinya Al-Quran. Kiblatnya pun ke Ka'bah. Sama kita. Cuman ada perbedaan sedikit. Ya. Ada yang mengatakan perbedaan itu masalah furu'iyah. Tapi ada juga yang mengklaim perbedaan ini adalah masalah usul. Masalah pokok. Ya apapun itu, kalau bangga dengan kelompok, nah maka itu merupakan sesuatu kesesatan kata Allah tadi. Jadi tidak boleh kita bangga dengan kelompok. Sesat hukumnya. Tidak boleh. Ya. Jadi kita harus betul-betul mengatakan bahwa Islam itu agama yang satu, tidak terpecah belah. Nanti ada tema tersendiri. Insya Allah kita akan kaji nanti ada tema tersendiri tentang kebersamaan dalam lingkup Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri umat Rasulullah. Nanti ada nanti kajian insya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, contoh ketiga merasa banyak pendukung. Nah, ini juga ujub dia. Sebagaimana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa dhaqat 'alaikumul ardu bima rahabat summa wallaitum mudbirin. Artinya, sesungguhnya Allah telah menolong kamu, hai orang-orang mukmin, di peperangan yang banyak, dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi bangga karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberikan manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan tercerai-berai. Nah, ini pernah terjadi ya terhadap orang-orang mukmin, yaitu para sahabat Nabi, dan Nabi ada di sana. Allah tegur mereka. Dengan apa? Dengan kekalahan. Nah, jadi ada kebanggaan ketika perang Hunain. Mari kita lihat ya tentang perang Hunain. Pasukan kaum muslimin berjumlah 10.000 personil menuruni lembah Hunain pada pagi-pagi buta, gelap, ya habis subuh. Masih gelap sekali. Hunain adalah sebuah lembah yang terletak di antara Makkah dan Taif. Jadi kaum muslimin 10.000, banyak, dan itu prajurit semua. Ya, itu prajurit terlatih semua. Maksudnya yang siap jihad semua. Cuman ada ujub dalam sebagian diri mereka. Dalam arti kata, dulu kita perang Badar, jumlah kita cuma 313.
sementara kaum musyrikin itu lebih 1.000 kita menang, dan perang-perang lain juga kita jumlah sedikit menang, masakan kita 10.000 kita kalah? Ada rasa bangga dia, rasa ujub dia dengan jumlah yang banyak itu. Ya. Nah kemudian, ya, sementara itu pasukan musuh telah memasang perangkap, maka pasukan kaum muslimin dijebak secara mendadak di lembah Hunain itu. Nah musuh melempari mereka dengan anak-anak panah mereka, dan mereka menghunus pedangnya lalu secara beramai-ramai menyerang pasukan kaum muslimin. Menghadapi serangan dari dua arah itu, pasukan kaum muslimin terpukul mundur. Lalu mereka lari seperti disebutkan di dalam firman Allah di atas. Itulah dia, kan ada kesombongan. Tapi kemudian ya Rasulullah tetap bertahan, memberikan aba-aba, istighfar, taubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Apa yang terjadi kemudian? Ya, kemudian Allah datangkan pasukan dari langit, pasukan malaikat, sehingga kaum muslimin mendapatkan kemenangan dengan izin Allah. Ini sebetulnya ya. Ini Allah mengasih isyarat kepada kita lewat Al-Qur'an, lewat hadis Nabi, bahwa kita jangan berkecil hati walaupun jumlah kita sedikit. Jangan berkecil hati. Allah berikan pertolongan kalau kita mau membela jalan yang benar, tapi bersatu, sedikit bersatu. Ya. Tapi kalau banyak kita tidak bersatu, masing-masing menunjukkan kehebatannya, ada merasa lebih dari yang lain, Allah kasih kalah. Ya itulah yang terjadi kita sekarang ini. Banyak kita, tapi kalah kita dalam segala hal. Dalam ekonomi kita kalah, dalam apalagi dalam berpolitik kita kalah. Kenapa? Tidak bersatu. Tidak bersatu kita. Andai kata ya Muhammadiyah dengan NU itu bersatu, kuat kita. Nah, tapi itulah kenyataannya, tidak bersatu, tidak kompak kita. Jadi masing-masing bangga dengan kelompoknya. Allah kasih kekalahan. Tetapi kalau taubat, kita minta ampun semua kepada Allah. Ya kita bersatu, Allah tolong kita, Allah turunkan pasukan langit. Jangan main-main. Allah punya pasukan khusus. Ya, pasukan langit, pasukan malaikat yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Yaitu orang-orang yang beristighfar, orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang betul-betul menyerahkan diri kepada Allah. Nah ini harus kita renungkan. Jadi jangan ada kesombongan, jangan ada ujub, keangkuhan di dalam kolbu kita, jangan sampai ada. Walaupun kita banyak kelihatan, tidak itu tidak jadi jaminan. Nah ini ya. Nah baik, apa penyebab orang itu menjadi ujub? Nah ini kita harus tahu. Ya, supaya kita bisa antisipasi. Kenapa sih kok ada ujub dalam diri seseorang? Apa sebabnya itu? Nah, seseorang berbuat riya, ini kata ulama-ulama, diantaranya Ibnu Taimiyah, seorang berbuat riya itu karena dia tidak merealisasikan firman Allah. Di dalam suratul Fatihah, Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah. Tidak dia aplikasikan, tidak dia praktikkan di dalam kehidupan tentang Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau kami menyembah. Tidak dia praktikkan. Ucapannya seperti itu ketika sholat, tapi pada kenyataannya tidak. Ya. Mereka meminta kepada selain Allah. Mereka menggantungkan harapan kepada selain Allah. Dan mereka berlindung juga kepada selain Allah. Nah itu namanya riya, syirik khafi. Ada niatan lain selain Allah. Itu sudah kita terangkan tentang riya kemarin. Nah, jadi karena dia tidak mengamalkan maksud dari ayat ini, maka muncullah riya. Nah ini tentang riya kemarin ya. Begitu juga sebaliknya, seseorang berbuat ujub karena dia tidak merealisasikan firman Allah suratul Fatihah tadi, lanjutan ayatnya.
wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami meminta pertolongan. Dia tidak amalkan ini, ya. Dia tidak mengamalkan wa iyyaka nasta'in ini. Artinya dia tidak mau berdoa kepada Allah. Merasa sudah cukup. Untuk apa doa katanya? Sudah cukup kok saya. Kemudian dia tidak memerlukan Allah. Nggak perlulah Allah. Bisa kok saya sendiri. Kemudian karena merasa sudah mampu, ya, saya mampu ini kan ya saya sudah mampu, saya sudah kuat, saya sudah kaya, saya sudah terkenal. Tidak mau lagi dia. Waktu masih susah dia berdoa, dia minta. Tapi begitu sudah sukses, tidak mau lagi dia berminta, tidak mau lagi dia berdoa. Nah akhirnya dia menjadi orang yang kufur nikmat. Jadi ujub ini sama dengan kufur nikmat. Karena ya tidak lagi ada ketergantungan kepada Allah. Akhirnya dia gunakanlah nikmat yang ada itu semau dia. Tidak lagi peduli rambu-rambu yang telah Allah berikan. Lewat Al-Quran, lewat hadis. Semau dia. Nah itu namanya kufur nikmat. Dan itu adalah ujub dia. Nah baik. Kemudian apa bahaya ujub ini? Bahayanya apa dia? Yang pertama, ujub ini dapat merusak iman dan amal soleh sekaligus. Mari kita lihat hadis. An Ibnu Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ammal muhlikat fasyuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsihi. Artinya, maka yang dapat membinasakan itu adalah satu, rasa pelit yang ditaati. Ya, jadi rasa pelit yang ditaati. Maksudnya pelitnya itu berkelanjutan. Ada istilah itu pelit, medit, buntut kasir, korek, semelekehe, bedangki, polit kalau kata orang Medannya itu, dan sebagainya. Dikepal begitu, pelit banget dia. Nah itu diturutkan terus sama dia, itu celaka dia, celaka imannya, celaka amalnya. Kemudian hawa nafsu yang diikuti, nafsu amaroh. Ya hawa nafsu kan ada 3 ya, nafsu itu ada 3. Nafsu amaroh ini paling buruk. Nah kemudian nafsu lawamah, ada nafsu mutmainnah. Nah dia perturutkan nafsu amaroh yang ditunggangi oleh setan. Tuh, itu mencelakakan dirinya, mencelakakan imannya, mencelaka atau merusak amalnya. Kemudian yang ketiga, ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi ujubnya, bangganya seseorang kepada dirinya. Ya, entah karena hartanya, entah karena jabatannya, entah karena keilmuannya dan seterusnya, entah karena kegantengannya atau karena kecantikannya. Dia bangga kepada dirinya. Itu merusak iman, merusak amal. Kenapa? Karena ujub. Dan ujub ini adalah syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Nah, ini disebutkan dalam Al-Mu'jam Al-Kabir di Tabrani, ya, nomornya 651. Ini yang pertama ya. Kemudian contoh kedua ya, atau perusak yang kedua adalah merasa tidak berdosa, timbul sifat ujub. Merasa tidak ada dosa karena solehnya, karena taatnya, karena banyaknya ilmu, karena seterusnya lah. Wah, saya ini orang paling soleh, berarti saya paling tidak berdosa. Ini jadi ujub dia. Kayak disebutkan dalam hadis, An Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam takunu taznibun khasyat alaikum ma huwa akbar min dzalikal ujub al-ujub." Kata Nabi. Ya, jika kalian merasa tidak berdosa, maka aku takut kalian ditimpa dengan perkara yang lebih besar darinya, yaitu ujub. Ujub disebutkan ya, diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam
Syu'abul Iman. Nah, jadi Nabi mengatakan begitu, kalau ada orang merasa tidak berdosa, itu nanti muncul ujub, kata Nabi. Nah, jadi hati-hati, itu setan itu yang memberikan was-was di dalam diri seseorang. Nanti insya Allah kita akan kaji nanti tentang ma'rifatun nafs, mengenal diri, mengenal kolbu kita, mengenal akal kita. Nanti insya Allah ada tema khusus nanti insya Allah. Ya. Nah, tapi yang jelas kata Nabi di sini bahwa kalau seseorang merasa dia suci, nah, tidak berdosa karena rajinnya ibadah, karena banyaknya ilmu, justru disitulah nanti kata Nabi akan muncul ujub itu. Dan itu sangat berbahaya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian yang ketiga, mengerjakan sholat namun ada rasa ujub di dalam kolbunya. Qala wa sa'altuhu anil ujub. Qal wa la a'lamu fil musallin syai'an syarran minal ujub. Aku tidak mengetahui pada orang-orang yang sholat perkara yang lebih buruk daripada ujub. Sebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Jadi dalam sholat itu ada sesuatu ya yang bisa masuk ke dalam kolbu. Itu apa? Ujub. Misalnya ada orang rajin sholat subuh ke masjid. Begitu pulang sholat subuh, muncul dalam kolbunya. Orang-orang masih tidur. Saya sudah pulang begini hari. Aduh, payah ini orang-orang. Nggak kayak saya. Saya dong. Nah, itu ada muncul dia. Padahal dia rajin sholat. Ya Allah ya Rabb. Begitulah kata Nabi. Ya, bahayanya ujub ini. Kenapa? Setan dia memberikan was-was ke dalam kolbu manusia. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita terjangkit penyakit ujub, ya. Ujub di atas riya ujub ini. Padahal dia sholat. Nah itu. Jadi hati-hati sekali. Kalau begitu Ustadz, ya nggak usah sholat saja, apalagi nggak sholat. Lebih berbahaya lah. Nah lalu bagaimana? Ada obatnya. Ketika kita obati, maka yang dulu-dulu bagaimana? Yang dulu-dulu dimaafkan oleh Allah. Afallahu amma salaf. Allah maafkan yang sudah berlalu dan Allah angkat dia. Ya, ibadah itu pahalanya seperti terakhir kita mengetahui. Makanya wajib belajar. Dan itu keutamaan orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu. Dia sadar, dia taubat, maka amal yang dulu di-upgrade lagi oleh Allah. Dijadikan pahalanya itu seperti sekarang setelah dia berilmu. Nah, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita akan nanti lanjutkan pada part yang kedua. Apa temanya nanti insyaallah? Cara mengobati ujub. Nah, insyaallah nanti kita akan bertemu pada part yang kedua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk diri saya dan keluarga saya tentunya, dan juga untuk para pemirsa, sahabat-sahabat Majelis Studi Dakwah Terapan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi nanti kita akan bertemu pada part yang kedua. Mari sama-sama kita tutup pertemuan kita kali ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.